Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Nggak usah harus kuliah di Singapura, nggak usah harus kuliah di Australia. Orang-orang semua yang umum aja tahu asam sulfat itu amat sangat berbahaya. Oh, salah ngomong ya, seperti dia dengan enteng seperti itu. Karena kalau salah ngomong nggak diulang dong 2 kali. Nah ini 2 kali loh dia ngomong. Allah membukakan. Nih loh ya. Kalau memang latar belakangnya kurang ini ya suka kurang-kurang kalau bicara. Atau kalau nggak saya usul, cawapres ini nggak usah ngomong deh, daripada malah mencelakakan masyarakat. Kalau memang ada yang terbaik, kenapa harus kuliah abal-abal sih sendiri? Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Gini, jadi sebenarnya ya ijazah ataupun latar belakang pendidikan itu tidak selalu menjamin kesuksesan orang ya, tidak selalu menjamin bobotnya orang ya, tetapi pendidikan itu kan kita semua harus tahu itu penting ya. Kalau tidak penting untuk apa ada SD, SMP, SMA, ada universitas, dan universitasnya pun juga ada ranking dunia gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat ini orang ini Gibran Rakabuming ini kan menjadi cawapres nih, ya kan? Ya kalau izin Allah dia jadi wapres nih. Nah, kalau seperti itu, apalagi dia mewakili generasi milenial, dia tidak punya persoalan pada ekonomi orang tuanya, artinya orang tuanya juga mestinya sanggup untuk memberikan kepada dia pendidikan terbaik, ya kan? Nah, mestinya kan ditempuh seperti itu, ya kan? Artinya ya dia SD dengan normal, SMP dengan normal, SMA dengan normal, sehingga nggak usah harus cari suket, surat keterangan setara yang kemudian dia dapat SMK, lalu kemudian universitasnya pun juga yang jelas, bukan sebuah lembaga pemberi gelar ya yang bekerja sama dengan universitas. Malangnya lembaga itu sekarang udah putus kerjasama dengan universitas tersebut. Nah itu kan merepotkan sekali ya. Nah kalau kita melihat orang itu memang memiliki tingkat kognitif yang cukup, memiliki tingkat intelektualitas yang cukup, gampangannya cerdas ya, pasti dia akan menempuh pendidikan yang normal. Kalaupun misalnya dia mau kuliah di Singapura atau dia kuliah di Australia, pasti di universitas yang bagus, yang nggak perlu harus jadi cabang atau nggak perlu harus bekerja sama untuk menerbitkan ijazah universitasnya. Sehingga kalau dengan demikian maka kayaknya ya slip of the tongue atau apapun itu ketika dia bicara di forum ekonomi kreatif itu nggak perlu terjadi deh. Contoh aja kita nggak bisa ya membayangkan seorang lulusan doktor dari Amerika macam Pak Anies Baswedan itu akan salah menyebut sebuah senyawa yang sangat penting untuk ibu hamil, yaitu asam folat, itu menjadi asam sulfat. Itu kan perbedaannya itu seperti kutub utara dan selatan kan ya, karena asam folat itu adalah salah satu senyawa memang sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya defek ya pada janin atau mencegah terjadinya kecacatan pada janin, dan memang itu sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Tapi kalau asam sulfat itu sangat dibutuhkan sama mobil karena buat isi aki, dan nggak usah harus kuliah di Singapura, nggak usah harus kuliah di Australia. Orang-orang semua yang umum aja tahu asam sulfat itu amat sangat berbahaya. Baru-baru ini aja ada rilis berita dari Mesir, seorang ibu muda itu dipidana mati karena dia sengaja membunuh bayinya dengan dicekokin asam sulfat. Bayangkan aja apa yang terjadi seandainya rakyat kita yang kita tahu ya latar belakang pendidikannya itu sebagian itu tidak terlalu tinggi, kemudian dia ngefans sama cawapres ini dan dia melihat, oh ternyata sekarang ganti gitu loh, ternyata bukan asam folat lagi yang bagus buat ibu
ternyata asam sulfat. Lalu mereka rame-rame beli ke apotek atau beli ke toko obat, beli asam sulfat. Terjadi kematian massal. Lalu mereka juga bilang, si apotekernya atau petugas di situ, Bu, jangan beli asam sulfat, itu bahaya buat ibu. Loh, enggak, orang cawapres saya bilang bukan asam folat tapi asam sulfat loh. Jadi dampaknya itu sangat mengerikan gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar mungkin dia sebelum dia tampil untuk bicara, mungkin dia sudah di briefing mati-matian nih sama timnya ya. Mas Gibran tuh di briefing mati-matian, Mas, asam folat, ulang, asam folat, ulang lagi Mas, asam folat, asam folat. Begitu di panggung, asam sulfat. Nah, itu ya, mohon maaf nih, ini menunjukkan kapasitas intelektualitas, kapasitas kognitif gitu loh. Jadi ini bahaya banget nih, dan nggak bisa cuma diluruskan dengan bilang, oh salah ngomong atau apa, oh salah ngomong ya, seperti dia dengan enteng seperti itu. Karena kalau salah ngomong nggak diulang dong 2 kali. Nah ini 2 kali loh dia ngomong di suatu forum yang berbeda loh. Artinya dia benar-benar confirm akan mengganti asupan asam folat untuk ibu hamil menjadi asam sulfat dong, ya kan? Dan ini nggak boleh hanya dikoreksi dengan sambil jalan. Oh begitu ya, oh saya salah, nggak boleh. Bu, mungkin nggak Ya. kan memang seorang capres itu punya tim sukses dan Ya. pasti apa yang dia katakan juga pasti sudah desain sama timnya. Betul. Nah mungkin nggak kesalahan itu sebetulnya ada di tim suksesnya yang memberi dia kalimat atau asam sulfat itu. Cuman mungkin gitu ya, dia tuh nggak ngecek lagi benar tidaknya asam sulfat, atau mungkin dia nggak ngerti sehingga diucapkan aja itu asam sulfat, mungkin nggak? Jangankan orang yang lulus perguruan tinggi, ibu-ibu lulusan SD aja di pedesaan itu tahu banget bahwa dia harus makan asam sulfat, asam folat. SD di desa-desa itu yang dibina oleh kader-kader posyandu itu tahu banget setiap bulan dia ke posyandu untuk minta asam folat sama besi, bukan asam sulfat. Khawatirnya ini kalau nggak segera ada rilis resmi menyatakan maaf di depan umum bahwa saya salah mengerti, saya salah memahami bahwa asam sulfat itu beda sama asam folat, bukan sekedar salah ngomong, bukan sekedar salah bicara. Itu penting banget loh. Tapi kalau di videonya beliau itu kayaknya dia baca ya, jangan-jangan dari situ tertulis asam sulfat. Enggak, kalau yang baca itu yang waktu ada acara dia sebagai wali kota Solo di Paris, yang ada beberapa orang yang tidak tahu, melihat dia berpidato bahasa Inggris dengan lancar, dikiranya yang bersangkutan itu pandai bahasa Inggris. Nggak taunya ternyata di depannya ada teleprompter. Nah, jadi sebenarnya kalau soal teleprompter, dia kan kelihatan fasih sekali berbahasa Inggris. Saya sarankan Mas Gibran sama timnya, lain kali kalau cawapres Anda ini mau kampanye atau mau bicara, udah deh pakai teleprompter aja deh. Ya, lebih baik pakai teleprompter aja daripada dia salah bicara lagi yang sangat fatal. Ya kan? Ya kita sudah tahu kok kalau dia bicara itu pakai teleprompter. Ya udahlah, di setiap acara itu panitianya disuruh memberikan perangkat tambahan yaitu teleprompter supaya tidak salah bicara lagi yang sangat fatal. Asam folat jadi asam sulfat fatal sekali. Iya. Ibu, kan kita di masyarakat kita ini ada kecenderungan kalau kita mengidolakan sesuatu, dia akan mengikuti apapun. Seperti Ibu tadi bilang, asalnya Ibu terhadap masyarakat agar tidak gampang gitu ya termakan oleh apa yang dirasakan oleh idolanya. Silakan Bu. Ya, pertama itu gini ya, kita tuh mengidolakan itu saja sudah tidak boleh ya. Idola itu bahasa Latin artinya berhala. Ya, jadi nggak boleh. Kita boleh mengagumi, boleh menjadikan seseorang role model. Nah, kalau kita ingin menjadikan seseorang role model kan kita harus tahu betul rekam jejaknya. Jangan sampai orang yang kita jadikan sebagai role model itu orang yang ternyata ijazahnya itu universitasnya udah nggak kerja sama lagi sama lembaga itu, atau dia bilang dia kuliah di sebuah negara ternyata itu bukan kuliah tapi cuma kursus gitu ya. Hal-hal seperti itu kan penting sekali ya karena era keterbukaan seperti sekarang. Jangan sampai jadi kayak buta mata, buta hati untuk melihat. Nah, ini kan kebetulan Allah membukakan. Nih loh ya, kalau memang latar belakangnya kurang ini ya suka kurang-kurang kalau bicara. Jadi kita harus pantau benar-benar gitu. Atau kalau enggak saya usul
cawapres ini nggak usah ngomong deh, daripada malah mencelakakan masyarakat. Udah dia tampil aja, hadir aja, senyum-senyum aja gitu kan. Terus saya juga tambahin lagi ya, karena saya lihat baliho-baliho udah mulai berserakan di mana-mana, itu tagline-nya kan selalu biar kami difitnah, biar kami dinyinyirin, biar kami ini senyumin aja. Lo nggak sederhana. Tidak ada satu orang pun yang mau fitnah lo. Ya, tentang ijazah saya tidak mau fitnah. Keadaannya senyatanya seperti itu. Ya, udah saya cek sampai ke negaranya juga seperti itu keadaannya, ya kan? Bahwa lembaga yang katanya dia kuliah itu adalah lembaga kursus, ya kan? Sudah tutup pula, sudah ganti nama. Kontrakannya habis. Ya, lembaga yang dia katanya dia kuliah kerjasama dengan salah satu universitas di Inggris, ternyata kerjasama sudah putus. Nah, jadi ini kan sebagai apa ya, lesson learned buat kita semua, pelajaran buat kita semua. Kalau masyarakat itu punya uang, sekolahkan anak Anda itu di sekolah yang benar. Jangan di sekolah yang, mohon maaf nih, abal-abal. Ya. Nah, teman-teman, dalam tahun politik ini kita memang harus cerdas dalam memilih itu ya. Betul. Kita harus bisa melihat bagaimana background pendidikannya, latar belakangnya, dan Betul jangan banget. hanya menjadi seorang followers gitu ya. Iya. Apalagi memilih pemimpin itu dampaknya tidak hanya 1 hari atau 2 hari, tapi mencapai 5 tahun ya. Iya. Jadi 5 ketika tahun. memilih pun harus cerdas. 5 tahun itu sangat berarti loh. 5 tahun itu banyak sekali loh. 5 tahun itu sebuah negara bisa maju, 5 tahun itu sebuah negara bisa hancur. Nah, kita punya kesempatan ini beberapa hari ke depan ini untuk memilih orang yang terbaik gitu loh. Ya, lihat aja bagaimana dia menyampaikan statementnya, bagaimana latar belakang pendidikan. Kalau memang ada yang terbaik, kenapa harus milih yang abal-abal sih sendiri?